Halo pagi, kusut banget ya? Nggak apa-apa. Enggak kok. Emang joggingnya start jam berapa? Kok jam segini baru kelar? Jam 8:30. Oh, nggak terlalu siang kah? Di sana nggak Udah, panas? kan pagi udah. Kita pemanasan, membuang lemak. Gimana pagi Iya, di sini ini? ya. Alhamdulillah. Tapi hari ini aku nggak jogging bang. Hari ini aku nggak Kenapa? jogging. Kacau. Tidurnya agak berantakan. Terus jam 6 juga harus siap nganterin anak sekolah tuh. Tuh. Jadi belum sempet ya. Mungkin sore nanti. Tapi kalau sore nggak begitu mood. Nggak tahu kenapa deh. Nggak enak kalau aku nggak enakan pagi kita pemanasan gitu ya. Iya. Aku kan udah hitam, jadi lebih hitam kan. Tapi apakah kayak gitu tuh mindset ya guys ya? Jadi kayak gue sukanya olahraga pagi atau sore atau siang gitu kan. Itu tuh kayak mindset atau memang kalau apa ya? Apa kebiasaan atau apa ya? Karena gue ngerasainnya ya kalau olahraga sore itu kayak gak dapat apa-apaan gitu. Cuman udah capekannya aja gitu kan. Lebih capek dan gak menikmati kalau aku. Iya, terus udaranya juga beda kan ya Bang? Iya, kalau pagi jam 6 gitu aku juga nggak suka. Iya, itu Adam. Benar. Ini sebenarnya suaminya Tante Inul ya guys ya. Beda nasib ya. Ini nggak seksi lo nggak sih? Soalnya aku di depan nih di apa di Enggak begitu backlight kok terasnya. ya. Bapak-bapak jangan banyak begadang ya kalau malam biar badan tetap sehat tuh Bang. Kalau pagi Banggi, saya bikin sarapan terus. Oh enggak, aku nggak suka begadang kecuali ada yang bisa dibegadangin. dia ngomongnya bapak-bapak di sini kan bapak-bapak cuma Banggi gitu. Betulnya enggak sih. Aku masih 24, cuman mukanya aja kayak muka 50 gitu. Ini pakai filter ya guys ya gitu. Selamat Iya. pagi teman-teman. Habis syuting ini itu palsu itu kumisnya. Iya, ini baru pasang tadi pesen. Kalau pagi biasanya bisa sarapan terus tidur sebentar. Ya bisa jadi. Tapi kalau tidur habis olahraga emang bisa gitu. Kita tuh seger posisi habis olahraga tuh. Bisa kah? Bisa. Jadi gini, kalau aku nih kalau lagi biasanya ya nanti ini kesiangan soalnya tadi sempet mojok gitu, ada yang bisa dipojokin kan, mojok. Kegiatan yang udah pensiunan kan gitu. Devi. Semalam begadang sampai jam 2 subuh kamu karena delay. Enggak, karena walaupun begadang kalau jam 4 pasti bangun sih. Oh iya, itu udah pasti. Iya. Ya, maksudnya aku tuh kalian perhatiin ya, pasti aku kadang tuh update story jam 4 atau jam 5. Kayak semalam tuh aku upload YouTube kan. Itu kayaknya jam setengah 4 deh. Aku upload di TikTok dan itu aku udah ini jalan-jalan pagi. Aku kalau begadang aku nggak jogging, paling jalan kaki aja gitu. Kasih musik Bang Nik, udah ada musiknya kok. Aku basic masalah dulu deh. Kan gini, kita mesti punya konsep ini loh. Sesibuk-sibuknya kita, sebegadang-begadangnya kita, sebaiknya jam 11 itu sudah mulai tutup HP. Jam 11 malam. Jam 11 malam. Soalnya jam 11 malam itu ada kesempatan tubuh untuk melakukan pembersihan toksik yang ada di dalamnya. Iya. Mungkin makan kita, mungkin ngomong kita yang tidak baik itu kok nggak bunyi itu akan hilang. Bukan itu sebagai anomali ya Bang ya. Jadi kalau anomali sebagai gini loh. Mungkin kalau orang normal berpikirnya seperti itu, tidur cepat, bangun pagi gitu. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin spiritualis atau itu kayak kalau malam tuh ya harusnya bisa hidup gitu loh, lebih hidup gitu. Iya. Ya kan kayak bagian kayak jadi sebuah anomali gitu loh. Iya nggak sih? Kayak bertolak belakang bener nggak? Kayak kebiasaan ya. Tapi kalau aku sih lebih kepada
sesibuk apapun, kecuali ada yang penting jam 11 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya coba scroll TikTok, liatin sesuatu yang tidak ada manfaatnya, why not gitu, mending gue istirahat, meski tidak tiduran tapi istirahat, rebahan, dengerin musik gitu kan, lebih apa ya, lebih rileks gitu ya. Itu salah satu investasi kita untuk hidup jangka panjang. Iya. Lah begadangnya beda-beda. Gimana sih maksud tappingannya? Lah begadangnya nyanyi apa itu? Tapping itu apa? Nggak tahu, tappingannya dibenerin dulu. Gini, begadang tanda kutip yang tidak semua begadang pun ada manfaatnya. Mungkin ngumpul dengan teman dan sebagainya, itu juga salah satu dari begadang. Yang begadang tanda kutip di sini kan begadang yang tidak punya manfaat gitu kan. Iya. Karena duduk begini, begadang malam, ada manfaatnya? Ada. Kenapa mungkin kok nasib gue begini gitu ya, udah segini belum punya jodoh. Kalau yang duda, gue udah duda, gue mau nikah lagi apa enggak? Kalau yang janda, gue masih janda nih, gue masih laku enggak gitu kan? Itu salah satu begadang yang boleh sih bilang ada manfaatnya atau tidak. Begadang yang bikin cepat meninggoy ya, begadangnya ngeluh gitu. Itu kan begadang bukan ada dari inspirasi, tapi lebih ke ngeluh. Tapi kalau begadang gini, pernah ngalamin kayak gini nggak? Begadang, ini pasti badan akan lemes gini. Gue besok gue hari ini ketawa ya, besok tiba-tiba gue nggak ada. Itu nggak pas begadang. Kadang-kadang habis live ini pernah kepikiran aku malah. Kan ketawa-tawa nih pas live. Habis live kan kepikiran. Jangan-jangan gue besok gini gitu loh. Itu membentuk kayak kita, itu yang membentuk kita untuk tidak jadi jahat. Secara spiritual ya gini. Kayak misalkan nih, coba takutnya aku ada yang salah ya. Kita ada yang begini. Kita begini. Misalkan nih kita duduk sembari ngopi atau apa gini. Duh, besok kalau gue nggak ada gimana ya? Gue nggak bisa ketawa. Apa? Gitu kan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gimana ya kalau gue nggak ada besok? Nah, itulah refleksi ya. Iya, dalam kehidupan yang nyata kita harus menjadikan kita jadi lebih baik. Kalau mau begadang ritualnya nggak apa-apa kan, ada tujuannya. Kalau begadang wiridnya tujuannya kan. Iya, maksudnya makanya beda kan konsep. Sebenarnya gini, yang gue bilang paradoks itu ada dua kebenaran di dua hal yang berlawanan gitu. Betul. Mungkin dari segi kedokteran kalau orang begadang tuh nggak bagus begini-begini. Tapi nyatanya banyak orang spiritual yang malah nggak tidur, bisa jadi 2 hari 3 hari sebulan malah gitu, tidurnya juga berantakan. Tapi kan di sisi itu kan mengandung kebenaran sendiri-sendiri gitu. Iya. Tapi kan kalau kita bicara logika gini, ada yang namanya kelelahan tubuh. Mata kita masih melotot, gitu kan, mata kita masih melotot, kita masih nyerocos kemana-mana gitu. Tapi ada kekelahan tubuh yang tidak kita sadari, itu yang akan membuat kita jadi lemah, gitu kan. Kita kan nggak tahu organ tubuh kita di dalam tubuh itu apa. Jadi sekalian himbauan nih buat anak-anak muda. Kalian kan masih muda, kalian tuh seusia anakku gitu kan. Iya papa. Jadi lebih bersifat. Tapi Bang Gi perhatian loh. Kalau gue update jam 4 ya, gue kan update story nih, ada YouTube yang tayang kan. Bang Gi tuh pasti DM gini loh. Kamu belum tidur. Kesan kayak bapak yang ngasih tahu anak. Padahal aku tuh baru bangun. Ya karena memang itu ya jiwa. Kebetulan aku kan penyayang gitu kan. Penyayang. Jiwa kebapaan gitu, kayak bahasanya sopan gitu kan. Ya usia lah kan, aku udah OTW 60 kan. Ya soalnya ada yang bilang ya, kalau usia-usia 50-an tuh kayak dibilang ke aku ya,
bercanda dikit kenapa sih om, kadang-kadang aku bilang gitu sama orang ya, jangan kaku-kaku banget. Terus si orangnya jawab gini, aku di usia segini kan aku harusnya sudah bisa memilih kalau kata-kata yang baik kenapa harus kata-kata yang nggak baik, atau enggak kalau nggak harusnya bercanda ngapain aku harus bercanda gitu. So di usia segini memang saya harus mendekatkan diri gitu kan, maksudnya jadi harusnya udah bisa mengayomi, membimbing. Bukan zamannya saya lagi untuk yang buang-buang waktu yang terhadap hal-hal yang kurang berfaedah atau berbicara nggak ada gunanya gitu loh. Jadi harus udah posisi yang mengayomi, merangkul, membimbing, mengajarkan, meluruskan gitu. Aku baru sadar kan, oh iya juga gitu loh. So kadang Iya, ya gitu. betul. Kita bilang kaku ya, ini si orang ini kaku nih, gini-gini gitu-gitu. Aku pernah ngomong kayak gitu ke orang yang usia 50-an lah gitu. Nah itu nih, tuh berbicara yang berfaedah. Iya, kayak Banggi gitu. Aku sebetulnya aku sambil nyari ini ya, nyari PowerPoint. Sebetulnya kalau karena aku punya anak-anak di usia seperti kalian gitu kan ya, jadi aku pun mencoba kayak mengenali bahasanya, tapi mungkin lebih down. Terus aku mencoba memahami apa sih gaya bahasa anak-anak, kan beda dengan gaya bahasa dulu, betul nggak? Nah itu ada lihat powerbank papa nggak nak? Mama lihat powerbank papa nggak? Udah, oh ini ada. Gitu. Jadi kayak bahasa gini ya, kalian tumbuh kembangkan kayak misalkan gini. Gimana sih bisa menjadikan role model buat lingkungan kita dulu gitu kan. Kita jawab kamu harus begini, harus begitu, tapi kamu sendiri nggak bisa jadi role model. Terus gimana? Apa yang bisa kita petik gitu kan? Jadi kita back tadi, kita tadi ngomongin begadang kali ya. Kalau aku kebetulan nih aku kan datang dari kampung. Aku tuh nggak pernah begadang sejak remaja pun nggak gitu. Padahal di usia 23 aku sudah melalang buana di Sudirman, Kuningan, tapi nggak pernah begadang. Dan nggak pernah mengenal yang namanya alkohol. Aku nggak pernah mengenal sama sekali sampai detik ini. Thank you Ci. Thank you Ci. Jadi kalau kalian mau sehat, mungkin aku dilihatnya kaku mungkin di teman-teman semua ya. Tuh aku banget nih Banggi gitu ya. Sebetulnya enggak. Tapi lebih kepada mengingatkan gitu kan. Investasi itu tidak hanya makasih. Investasi itu tidak hanya berupa materi. Pertemanan salah satu investasi jangka panjang yang bisa kita miliki. Dan kalau bicara tentang kehidupan banyak sekali kan. Bang, balik lagi. Tubuh itu kan punya alarm ya. Diri kita tuh gak punya alarm. Kapan ngantuk, kapan lapar, kapan haus, kapan ini kan dia lebih ngerti gitu. Betul. Bahasa tubuh. Iya. Kalau kita memaksakan untuk misalnya kita belum ngantuk, tapi kita paksakan untuk tidur, apakah itu juga baik? Saya tidak. Aku kebetulan kan tidak punya skill ilmu ke sana ya. Tapi aku lebih begini loh. Misalkan gini. Kan ada kalanya manusia tuh ada di kayak nih kondisi saat ini. Saya di fase gimana gini. Gue mau ngapain lagi ya? Apa yang gue cari gitu kan? Gue dibesarin anak-anak, mereka sudah selesai, mereka sudah punya pegangan masing-masing, mereka sudah punya aktivitas masing-masing gitu kan? Kayak semalam, aku tuh sempat gini. Malam tuh aku sempat pergi. Aku introvert parah soalnya. Gue pergi. Gue live memang semalam dan aku live sampai bilang gini sama
gue tuh lagi di kayak curhat gitu. Gue tuh lagi di fase dimana bahwa hidup ini aku penting nggak ya buat orang lain, setidaknya untuk keluarga kita. Gitu. Iya. Mereka masih butuh aku nggak ya? Gitu. Tuh. Jadi ada fase-fase dimana seperti itu. Kayak misalnya nggak mau tidur gitu, dipaksakan. Kalau menurut aku sih, kalau aku sih jalanin itu karena kita tahu bahwa kelelahan tubuh itu akan lebih berdampak kepada yang namanya henti detak jantung kan. Salah satunya menurutku gitu. Maka aku gitu, udahlah, tidurin aja, istirahat, dengerin musik gitu, lama-lama nyaman loh. Iya. Tapi memang ada beberapa waktu bang, jujur ya, kalau dibilang normal, hidupku tuh normal dalam artian tidur ya dulu tuh jam 7:30, 8:30 udah tidur, jam 10 tuh udah masa-masa ngantuk tuh, gitu. Tapi memang kadang-kadang ada kebutuhan yang keperluan yang mungkin bagiku kayak udah jadi kayak rutinitas gitu. Ada keperluan juga, mungkin keperluan di luar atau rutinitas buat diriku sendiri tuh ada gitu loh. Kadang-kadang tuh makanya kayak bertentangan gitu loh. Ini harusnya tuh yang benar kayak gimana tuh kadang-kadang masih jadi polemik dalam diri sendiri gitu. Dalam artian kita harus lebih mentingin keperluan kita atau keperluan tubuh kita. Sebenarnya sama-sama keperluan tubuh kita sih kalau mau didalemin lagi ya gitu. Sama-sama untuk kepentingan diri kita juga sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya aku memaksa, jadi gini, bukan memaksakan ya, tapi kadang-kadang jam 7:30 tuh udah benar-benar tidur gitu. Itu ada waktu yang seperti itu. Tapi di suatu ketika ada juga yang bahkan 2:30 pun belum bisa tidur tuh juga pernah, gitu juga ada gitu loh di fase-fase itu. Kalau Banggi sama sekali nggak pernah kan? Dari cerita? Pernah, tapi kayak pernah kan? Pernah kayak gini di usia 28-29 ya. 28-29 boleh dibilang tidur cuma 1,5 jam, tapi sehat. Di usia 28, ketika itu kan mulai mikir ini, gue mau nikah nih, kita kan. Mau nikah, apa yang mesti, karena gue kan kebetulan sendiri single factor, jadi nggak ada orang tua, ngapain gue sih, dan gue cuma tunggal gitu kan. Gue mau nikah, banyak dipikirin gitu ya, melongo gitu. Itu iya sampai di usia 30 lah, pas 30 aku menikah, itu udah yang kayak jam 8 aja udah ngantuk gitu. Yang jelas kalau menurut aku tidak bisa tidur di kala kita ngantuk tapi tidak ditidurin, itu karena otak kita berjalan kan. Iya, nggak rileks. Coba kalau otak kita nggak berjalan, pasti BTW tadi ada yang aku kebaca nih, apakah usia 50 masih bisa bermanfaat buat orang lain? Oh, sangat bermanfaat. Usia 50 itu ada usia matang untuk kita sharing yang positif. Iya. Jadi kalau otak kita aman, coba deh Mas, sampean gini, ibarat kata terpenuhi dalam tanda kutip, secara materi terpenuhi, secara lahir batin terpenuhi, baik yang udah menikah atau belum. Tapi kita positif ya, kita enak kok. Kita habis jogging misalkan apa ya, mungkin ada yang gym malam gitu, pulang sampai rumah bersih-bersih pasti ngantuk. Iya, tapi maksudku ada keperluan gini loh Bang. Antara aku jam 11 misalnya melakukan ini, jam 1 mau melakukan ini itu. Maksudku tuh lebih mikirnya bukan mikir overthinking dalam artian kehidupanku, enggak. Jadi kayak sebuah rutinitas yang apa ya, yang harus dilakukan malam. Gitu loh, maksudku tuh lebih ke arah situ. Kan ada kan gitu. Ya, nanti jam 12 begini, jam 11 begini. Halo Bang Tia. Kan itu seperti kayak kita juga, kayak tadi Mas nih bilang mau tidur jam 2, jam 4 saya bangun. Iya. Sinyal dalam tubuh tuh udah siap. Gitu.
sebenarnya bisa tidur atau enggak. Kalau aku nikmatin bang, bukan aku paksakan ya. Ketika aku nggak bisa tidur ya udah aku nikmatin, tapi tetap melakukan aktivitas gitu. Iya, jadi yang betul. Kayak misalnya ngapain, baca atau apa gitu. Bukan terus aku tiduran memaksa untuk tidur, enggak sih gitu. Mungkin karena ya kebutuhan itu yo, dalam artian gue kalau tidur jam segini ntar jam segini bangun nggak ya gitu kan. Kadang tuh malah mikir yang nggak gitu. Iya, kalau kayak saya misalkan gini, saya sering bikin PT hanya sebentar, 1,5 hari atau berapa jam aku buang. Itu adalah salah satu bagaimana aku bisa menikmati hidup. Karena aku tipikal orang yang bisa curhat, nggak bisa curhat dengan orang. Jadi lebih kepada bagaimana aku apresiasikan apa yang ada di benakku dalam sebuah lagu atau dalam sebuah tindakan gitu kan. Kata-kata ya. Iya gitu kan. Kadang bahkan aku suka bikin kayak tulisan yang aku buatkan dalam satu memori gitu, menuangkan kata-kata gitu supaya hati ini plong. Karena aku tetap berpikir bahwa kalau curhat dengan orang belum tentu orang itu welcome. Sulit. Iya. Sulit. Sahabat yang mana? Iya, ya kalau mau cerita sebenarnya lebih ke general ya, bukan apa ya, bukan permasalahan diri sendiri itu. Kadang-kadang kita tuh kan punya permasalahan yang sama dengan orang lain bang, gitu. Iya. Kita tuh sebenarnya bisa memetik dari situ, gitu, membahasakan sebenarnya itu masalah kita, tapi kita bahasakan seolah masalah orang lain gitu. Dan solusinya di mana sih gitu? Kita itu Apple sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya permasalahan kan yang sama seputar situ-situ aja kan. Sebenarnya orang hidup tuh sama masalahnya sama, cuman wujudnya yang berbeda kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kan kita harus sadari, Mas Niki yang masih sangat muda, mungkin saat ini banyak digandrungin cewek-cewek gitu kan. Mungkin banyak cewek-cewek yang deketin gitu kan. Nggak cuma cewek, cowok juga banyak bang. Aku sih sebagai kalau aku menganggap kalian kan kata hati kayak anak-anak pula gitu. Jadi aku lebih kalau ngomong tuh lebih ke kayak ngomong gitu loh. Jadi kalau aku selalu mengingatkan bahwa tetaplah jadi baik, suatu saat kebaikan yang akan menemukanmu. Bukan kamu cari kebaikan orang lain, tapi kebaikan akan menemukanmu. Gitu kan. Dan kebaikan yang sudah kamu tanam jangan di otak-atik, biarlah yang udah kamu tanam. Itu ada investasi jangka panjang yang tidak seperti kayak kita punya deposit gitu kan. Pernah gak sih mengalami kesulitan tiba-tiba jadi suatu kemudahan yang tanpa kita duga? Ya sering. Ya. Sering. pernah. Iya, itu kan kalau menurut aku karena kebaikan yang kita tanam. Sering. Kadang-kadang tuh gini bang, apa ya? Kenapa kita harus baik sama orang banyak, sama semua orang, bukan orang banyak, sama semua orang? Kadang-kadang kan disalahartikan kan, ini orang kok friendly banget ya gitu kan? Semua orang kok dirangkul ya, semua orang kok dideketin ya gitu. Sebenarnya kita tuh nggak tahu. Kalau gue sendiri berpikir, gue nggak tahu siapa nanti orang yang akan deket sama gue, orang yang akan jadi sama gue, orang yang bener-bener jadi apa ya? Mungkin jadi pasangan hidup gue atau jadi saudara gue untuk kedepannya atau bagaimana, kita nggak akan pernah tahu gitu. Iya kan, makanya ya baik aja dulu sama semua orang gitu kan. Ya bukan berarti ini ada modus atau ada. Kadang-kadang kan orang berpikir, wah ini orang modus nih, ini orang semua dideketin nih gitu kan. Semua orang diterima. Kadang-kadang kan orang berpikiran seperti itu. Padahal sebenarnya gue tuh berpikirnya seperti itu ya, gue pribadi ya gitu. Tapi nggak tahu ya, di kalian kan punya versi masing-masing gitu. Jangan berpikir begitu. Karena kita nggak pernah tahu kedepannya tuh kita sama siapa tuh nggak pernah tahu itu loh. Iya.
Jadi yang harus dilakukan nothing tulus apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya, nothing tulus apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Which is nanti orang merasa oh, karena tanda kutip boleh percaya boleh nggak? Aku masuk ke sini ya cari yang ada. Boleh percaya boleh nggak? Gini loh Mas. Aku mau ngomong sama teman-teman. Ini nyata kalau menurutku sih. Seseorang baik sama kita pasti ada benefit yang diambil. Setuju nggak? Iya. Ya. Pada umumnya lo baik banget sih sama gue gitu kan, setelah dapat sesuatu dia menghilang. Aku pernah bahas itu Karena karena aku bilang gini, kalau misalnya ada seseorang yang mendekati kita gitu kan, kita jangan pernah bilang orang itu lu datang ada maunya aja gitu, karena Iya. setiap orang yang datang ke hidup kita itu kan pasti ada maunya, even cuma silaturahmi gitu loh. Kita jangan ngomongin utang-utang atau apa gitu, even cuma silaturahmi kosong, nggak ada bisnis, nggak ada. Jadi semua orang tuh ada maunya, jadi nggak boleh kita bilang ya mungkin dia ke kita minjem duit ke orang lain, nggak. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang ini juga ada maunya doang ke kita ya, karena kita sendiri yang menimbulkan itu, makanya dia minjem duit ke kita gitu loh. iya, Nggak, jadi Bu itu gini loh, hubungan transaksional gitu loh. Lebih ke transaksional gitu. Maksudnya enggak pure yang baiknya tuh yang benar-benar baik gitu loh. Baiknya tuh bukan yang mau ada maunya gitu loh. Ini musiknya gede banget di gue ya. Tadi dulu. Gitu juga yang gue alamin ketika lu yang nyetel musik, padahal di kita kecil. Makanya lu bilang kecilin dong, ini udah paling kecil kata lu kan. Iya, kenceng banget di kuping gue sampai nggak denger gue. Gue ngomong apaan? Kalau sekarang gini, sekarang kita coba back to basic ke kita ya. Manusia itu katanya begini, betul atau enggak saya belum tahu. Sifat manusia itu tidak akan pernah berubah sampai dia mati. Sifat manusia. Karakter. Iya, tidak akan pernah hilang sampai dia mati. Tapi kalau kita sadar bahwa sifat kita tidak baik, kita ada masukan, maka kita membuka diri, open minded. Ketika orang kasih masukan ke kita perbaiki dengan sikap, gitu kan? Kalau kita perbaiki dengan sikap, maka sifat yang tidak baik itu akan tertutup dengan sikap kita yang makin bijaksana, misalkan. Kan kadang-kadang dewasa seseorang itu tidak dilihat dari sisi usia. Iya. Misalkan gini nih, aku sering lihat kalian berdua live meskipun saya tidak masuk, gitu kan? Ini suara dari Banggi, kipas anginnya Banggi ini kayaknya. Iya. Iya kan? Oke, misalkan saya sering lihat kalian berdua live tapi saya nggak masuk. Saya lebih memahami pola pikirnya, arahnya kemana, gitu kan? Nah, itu ada sisi baiknya dari saya sih dari kalian berdua adalah mungkin berdasarkan circle-nya juga positif, terus kemudian dari hati nuraninya juga baik gitu. Jadi kapan kita jok dengan bahasa-bahasa kekinian gitu kan, karena kan kita juga nggak bisa yang kayak lurus terus pasti mengikuti alur gitu. Nah, selama ini sih kalau aku lihat kalian sudah baik ya, bukan karena ada kalian aku ngomong, tapi kalau menurutku sih sudah nah, masukan dan sebagainya gitu kan, karena kalian yang diceritakan kan kehidupan sehari-hari yang kalian rasakan gitu kan. Iya. Sebenarnya kita juga banyak ngambil itu dari teman-teman sih Bang. Teman-teman yang naik, teman-teman yang typing di bawah gitu. Itu kadang-kadang jadi masukan buat kita yang benar-benar positif. Mungkin kita belum pernah mengalami hal itu, tapi kan itu kayak jadi support dalam artian oh ternyata ada juga yang berpandangan
yang nggak sama kayak kita gitu. Ya sebagai referensi lah gitu. Referensi, ya. Kan ya itu tadi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam hidup ini. Kalau kita ngambil kebenaran dari suatu kesalahan pun yang orang bilang salah itu pun jadi suatu kebenaran kok gitu. Coba Mas Niki, Mas Nik, saya mau tanya, kapan terakhir kamu merasakan bahwa hidup ini kamu tidak berarti? Nggak ada. Nggak ada. Terus kapan kamu merasakan bahwa aku ini adalah sebagai pahlawan dalam hidupku? Setiap saat. Kalau ya gimana ya, kayak yang dibilang tadi, bener nggak ada salah gitu kan. Mungkin kalau ada yang menjawab pun kayak saya ngerasain sedih di tahun sekian, atau saya ngerasa pahlawan di tahun sekian, saya ngeluh di tahun sekian gitu. Nggak salah juga. Fase orang kan beda-beda ya gitu kan. Jadi makanya kalau aku sih udah bisa yang kayak, kalau memang aku ada salah gitu kan atau gimana, ya aku minta maaf gitu. Enggak yang nyimpen di hati atau di pikiran yang bener-bener yang bikin gimana ya, yang bikin gak nyaman gitu loh. Jadi ya kapan harus ngobrol, kapan harus bercanda, kapan harus bereaksi gitu. Aku mau diajak gila juga aku bisa gila gitu loh. Mau diajak serius juga aku bisa serius gitu. Tapi ya ngeliat juga mau gilanya sama siapa gitu loh. Jadi biasanya kalau gila yang sefrekuensi sama aku, ya gilanya lebih berfaedah sih gitu loh. Jadi bukan gila dalam artian kosong gitu loh. Kalau gila kosong kan capek ya, energi capek gitu loh. Gitu. Jadi lebih kayak lu serius, gue bisa 10 kali lebih serius dari lo gitu. Gilanya dalam arti itu, misalnya ngelakuin sesuatu. Kan teman-teman kalau di Jakarta ini kan kehidupannya cepet banget ya, maksudnya ngelakuin sesuatu. Jadi lebih kayak ya udah kita ngelakuin ini, lu bisa serius nggak gitu, lu bisa fokus nggak? Ya gue akan buktiin gue bisa 10 kali fokus dari lo gitu loh. Makanya gilanya dalam artian itu gitu. Sampai orang bener-bener ngelihat kita itu berlari gitu kan. Tapi lo kalau mau ngikutin gue ya lo harus lari juga gitu. Kalau lo ngerangkak, kalau lo ngesot ya lo nggak bisa. Nah makanya mungkin beda ya sama teman-teman. Kalau aku tuh fasenya bener-bener yang kayak gue nggak ngerasa gue gimana-gimana, tapi setidaknya gue ngelakuin yang terbaik di hidup gue saat ini. Karena lu lakuin yang terbaik untuk hari ini, karena belum tahu besok gitu kan. Besok lu masih bisa nggak melakukan apapun, atau lu masih bisa hidup nggak, lu masih sehat nggak ada jaminan gitu loh. Makanya untuk hari ini ya aku ngelakuin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke situ sih aku hidup, yang kayak nggak ngeluh-ngeluh, nggak capek-capek. Kalau dipikir capek ya semuanya pasti capek, semua kerjaan kan capek gitu ya. Hidup aja capek. Lu mau ngapain sih hidup gitu loh? Tujuan lo apa sih hidup gitu? Lu ngapain sih ngerjain ini? Lu ngapain sih lah begini? Lu ngapain sih? Kan capek gitu loh. Karena kalau lu ngerasain capek itu ya karena memang lu berpikirnya bagian mana nih gitu. Kalau lu ngambil poin yang happy-nya ya mungkin lu happy gitu. Kalau lu ngambil poin lu capek ya mungkin lu capek gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi makanya nggak banyak mungkin orang yang bisa nge-switch itu. Misalnya aku 5 menit kemudian nih bisa aja aku ngerasa capek nih, tapi aku nge-switch diri gitu kan. Oh ya ini ada orang ngobrol, oh ini lagi live, oh ini. Kadang ada orang yang udah ya teman-teman ya, aku udah capek, udah males gini. Bisa aja kayak gitu kan. Gitu. Cuma aku kan memposisikan diri, ya kan belum tentu bisa ketemu lagi besok sama Banggi. Kita kan nggak ada yang tahu gitu loh. Aku sih memandang kehidupan kayak gitu ya. Kalau lu ngehargain orang, ya lu ngehargain balik kan bisa gitu loh. Itu aja sih. Ya jadi kita kayak ada aku pengen tanya, ada 2 kalimat yang menurut aku mempunyai arti yang berbeda. Bagaimana nanti atau nanti bagaimana? Udah. Mana yang lebih bermakna? Bagaimana nanti atau nanti bagaimana? Bagaimana nanti? Nanti bagaimana? Bagaimana nanti itu lebih dijalanin dulu bang. Oke.
bagaimana nanti tuh lebih dijalanin dulu. Yang penting gue jalanin dulu, gue ikhtiar dulu, gue maksimalin dulu usaha gue itu. Lebih ke berpasrah. Kalau nanti bagaimana, kita tuh mikir dulu baru action. Lebih ke apa yang paling tepat di dalam kehidupan sehari-hari ini, which is misalkan kita ketemu, kan sekarang lagi zaman, betul nggak sih? Lagi zaman, lagi trending nih. Bahwa istri orang tuh lebih nyaman, misalkan. Gue nangkap kan? Nangkap. Waalaikumsalam. Jadi gini, ada sekarang lagi zaman di mana orang bilang bahwa istri orang itu lebih nyaman. Halo. Kita bisa bilang nyaman ya, kita bilang nyaman, bukan tenang. Kita lebih nyaman loh. Nah, maka ada dua kalimat yang tadi itu yang harus dipertimbangkan gitu. Karena pastinya akan ada efek atau ada aspek, ada impact gitu kan. Iya. Ini sekalian edukasi buat ibu-ibu atau anak-anak yang sebenarnya sudah punya tapi kok gue lebih nyaman sama dia ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang tadi tuh bagaimana nanti atau nanti bagaimana itu tuh ya itu tadi kembali lagi sebenarnya paradoks, dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena dua-duanya mengandung kebenaran, dua-duanya juga mengandung kalau dibilang salah ya enggak gitu loh. Tetap ada dua sisi yang berlawanan, bertentangan, itu akan mengandung kebenaran masing-masing, itu ada gitu. Iya. Kalau misalnya berhubungan dengan lebih nyaman ke pasangan orang, nggak disebut istri ya bang ya, aku lebih nyebutnya pasangan orang ya, pasangan orang yang resmi kan gitu. Ya kalau belum resmi kan sah-sah aja kalau menurutku. Selama masih pacaran pun kita tuh masih bisa memilih kok gitu. Dan kalian juga berhak untuk memilih gitu. Karena menurut gue pacaran itu hanya sebuah proses pengenalan, pemahaman karakter, pendalaman karakter. Ini klik atau enggak, selaras atau enggak gitu kan. Kalau nggak selaras ya udah mau dilanjutin, mau tetap dipaksain kan nggak begitu. Sebenarnya pacaran itu kan untuk ke situ. Kecuali udah menikah itu kan komit. Kita terikat dengan suatu komitmen gitu. Gue jadi istri lo jadi istri gue. Begitu ya sebaliknya, lo jadi suami gue gitu kan. Kalau komitmen tuh udah beda. Naik turunnya perasaan itu tidak bisa diatur oleh kita memang. Rasa cinta, perasaan, kasih sayang itu nggak bisa kita atur. Gue besok mau lebih sayang ke dia kan nggak bisa. Minggu depan. Question to you, aku mau tanya, apa sih satu komitmen? Kalau satu komitmen dijalani tidak akan ada perceraian. Iya. Apa sih itu komitmen? Benda apa, binatang apa yang turun ke bumi tentang komitmen? Kalau ada komitmen tidak akan ada perceraian, tidak ada perselingkuhan. Iya. So masih percaya dengan satu komitmen? Ya, kalau aku pribadi masih percaya. Masih percaya dan komitmen itu kan sebuah ikatan ya bang ya. Ikatan yang mengatasnamakan Tuhan. Baik. Ya, ikatan yang mengatasnamakan Tuhan yang didasari dengan kesadaran. Kesadarannya apa? Gue udah menikah sama dia udah menikah sama gue. Kita udah deal untuk menjalin hubungan yang nantinya akan beranak pinak, kan begitu? Kan dealnya tuh di situ ya. Komitmen dalam sebuah pernikahan kan dealnya di situ. Jadi apapun naik turunnya perasaan, hilangnya mungkin bosen atau mungkin bahkan hilang, feelnya hilang, naik turun gitu kan. Itu ya kita kesampingkan karena kita udah punya ikatan gitu. Oke. Saya mau tanya untuk anak muda sekelas nih, seorang anak muda yang mempunyai wawasan luas dan mempunyai pergaulan yang begitu banyak dari gimmick A B C D dan pasti memikirkan masa depan yang sesuatu yang gue mau kelas ini. Iya, tanggung jawab. Komitmen apa dalam hidupmu untuk dirimu sendiri saat ini?
Aku juga apa ya? Kalau komitmen itu bisa semacam sumpah ya. Cuman mungkin kita tidak mengatasnamakan Tuhan aja, ya kan? Jadi kita lebih kayak membuat kita itu fokus gitu loh terhadap sesuatu hal. Kan komitmen itu bukan berarti untuk suatu hubungan, kan bisa jadi ke pekerjaan juga, ya kan? Iya. Iya, komitmen itu tanda kutip luas loh ya, bukan Ya luas. hubungan dua jenis gitu. Ya, Dua insan. Dua insan. Jenis enggak tuh? Terus ya. Ya, Waalaikumsalam. Ini kayaknya mau deg-degan nih. Ini nggak apa-apa nih. Aku Bang cuma Gi, buka doang Bang Gi gini. udah terkontaminasi sama bahasa aku. Jadi jenis. Enggak, aku sebetulnya cuman mau ngomong gini. Teman-teman yang kalian merasa punya komitmen dengan Bang Niki, apakah itu pasangan, apakah itu teman, apakah itu Pekerjaan. celebration, tolong coba ini nanti di SS ya, ketika dia mau melanggar komitmen, kamu tinggal buka ini, apa yang kamu ucapkan kok berbeda dengan fakta gitu. Gini Bang Gi, bukannya gimana? Ada orang yang belum paham ke arah, ada yang belum ke fase itu. Belum. Dia hanya sekedar menjalani gitu. Dan pemahaman untuk komitmen itu butuh pengalaman. Nggak mungkin nggak? Iya, betul. Iya. Ketika seseorang gagal, dia akan lebih paham tentang komitmen dibandingin orang yang belum pernah gagal. Gitu loh. Ini bercanda ya. Ini kita jangan jangan selalu dianggap sesuatu yang serius karena manusia itu juga kadang kita harus ngikutin market. Iya. Ya, Jadi nyantai aja. Pasar. Jadi Menurut pasar ya. Jadi kalau kita terlalu karena gini, agak keluar sedikit. Anda pernah mengenal yang namanya ini apa namanya pasta gigi. Iya. Kirain apaan? Sebegitu hebatnya dulu yang namanya pasta gigi itu odol. Apakah masih ada sekarang? Nggak ada. Jadi kita juga kalau kita mau dikenal, kalau kita mau orang mengenali kita juga harus melihat sekarang gennya apa gitu kan, pasarnya apa, kita mau di pasar yang mana gitu ya. Iya. Kalau meskipun kita tua, kita bisa masuk loh di pasar yang muda. Iya. Ya next silakan. Jadi itu aku cuma mau komitmen itu kalau menurutku adalah lebih pada situasi dan kondisi di mana kita bisa menyatukan dua insan yang tidak bisa menyatu. Kalau menyatu mau udah komitmen, ya nggak menyatu ini gitu. Iya. Ya tadi itu naik turunnya perasaan kan Bang? Iya. Yang satu masih cinta, yang satu enggak, misalnya. Ada loh fakta. Aku Ada. kebetulan Iya. kebetulan aku ada di pendampingan korban perceraian atau orang bercerai gitu kan. Jadi ada yang memang satu, gue masih cinta sama lo, tapi sorry, dia bilang gini, lo masih cinta sama gue, tapi lo udah nggak ada rasa, gue nggak ada rasa sama lo. Terus ngomong apa? Iya. Karena perasaan itu nggak bisa dipaksain. Ini fakta. Iya. Yang satu, yang perempuannya bilang aku tuh masih cinta sama lo, tapi yang laki-laki bilang begini, gue tuh nggak ada rasa sama lo, gue nggak bisa merasakan apa yang lo kasih ke gue. Tahu maksudnya? Tahu. Jadi Tidak ketika dia bisa membalas perasaan yang sama kan? Iya, dia hanya bahkan seperti gue kayak tidur Woi, dengan guling yang tidak bernafas gitu. Mau ngomong apa? Filosofinya ya. Nah itu, jadi komitmen kalau menurutku adalah ketika terjadi perselisihan, itulah komitmen. Iya. Jadi komitmen itu dalam tanda kurung kan di situ komitmen dalam tanda kurung itu ada action, ada kepedulian, ada Tanggung jawab. perasaan, ada tanggung jawab. Terus, nah, lu ngambil poin yang mana nih? Kalau lu ngambil poin kepedulian, berarti lu nggak action gitu. Iya. Kalau kita peduli kan atau kita sayang kan, misal kita komitmen sama diri sendiri atau komitmen sama pasangan. Kalau komitmen sama diri sendiri, gue harus olahraga tiap pagi, berarti kita mencintai diri kita.
gitu kan. Kalau ke pasangan juga, misal kita komitmen dalam hubungan ini, lo jadi istri gue jadi suami lo, berarti kan kita cinta dan kita action. Iya. Tapi kalau lu kebalik, lu ngambil actionnya doang, berarti di situ lu ada rasa kasihan. Mungkin lu menikahi dia tuh karena kasihan, makanya lu action aja, padahal lu belum siap gitu. Iya. Jadi komitmen lu cuma sebatas action aja. Betul. Gitu. Jadi di luas sih, makanya tadi luas. Di pekerjaan pun juga gitu. Makanya ada beberapa orang yang lu serius nggak, lu komit nggak gitu. Action aja dulu deh, gitu kan. Nah itu agak tanda kutip tuh, actionnya dia. Mungkin dia ngelihat kalau ada uang dia bekerja, padahal dia mungkin itu bukan bidangnya dia. Makanya itu gagal dan segala macam karena dia action dulu, karena ngelihat uangnya nih, nominal yang ditawarkan. Banggi bisa ngedit video konten nggak? Ini ada 5 juta nih satu video. Ya udah nanti saya kerjain. Ternyata Banggi kan masih ngulik-ngulik dulu, belajar ngedit dulu karena uangnya gitu. Tapi bukan cintanya gitu loh. Kalau lu benar-benar cinta gitu, lu peduli gitu. Bahkan ya lu tanpa tahu pun juga lu bakal ngelakuin misalnya harga 1 juta, harga 2 juta gitu. Karena lu mencintai dan lu peduli gitu loh. Itu makanya luas komitmen itu gitu. Iya, Itu makanya juga Bang Herdi nyampein ya nanti olahraga begini, diet begini katanya. Tapi kalau teman-teman yang di bawah nggak komit sama diri sendiri dalam artian cinta itu, ya nggak akan terjadi, makanya mager gitu loh. Makanya nggak olahraga gitu. Iya, itu tepatnya kayak gitu. Oke. Jadi Karena komitmen untuk mencintai diri sendiri aja kita sebenarnya masih susah gitu. Tapi terkadang kita mau bikin orang lain tuh secinta itu ke kita gitu loh. Kalau kita nggak mencintai diri sendiri, gimana orang lain mau mencintai kita? Sebenarnya logikanya kayak gitu ya. ya betul. Sama aja. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan kamu, bagaimana kamu bisa membahagiakan orang lain? Iya. Kamu aja nggak merasa hidupmu bahagia, kok kamu membahagiakan orang lain? Iya. Itu lebih ego sebenarnya. Iya kan? Gue pernah ya dideketin sama orang dan gue tanya kenapa lo mau ngedeketin gue? Karena gue kasihan gitu. Jawabannya, kasihannya kenapa apa-apa sendiri gitu. Mungkin bagi dia itu cinta, bagi dia itu cinta gitu. Bagi dia itu ketulusan. Tapi kalau bagi gue enggak. Kayak lo emang tahu sesusah apa gue kan gitu, sesendiri apa gue, sehingga lo punya penilaian ngomong seperti itu pada akhirnya gitu loh. Emang diri lo nggak perlu lo kasihanin gitu kan? Lalu dia mau lamar jadi pembantu kali. Iya, sumpah gue nggak bohong. Jadi memang kadang-kadang alasan seseorang tuh bikin gue jadi kayak oh gitu. Oh tuh dalam artian ya baru di ini dia gitu. Tidak menyalahkan juga enggak. Oh baru di sini gitu. Tapi kalau dikejar dia jawabannya pokoknya misalnya. Atau yang penting gue suka gitu. Nah itu padahal dia sendiri belum menyadari itu tuh apa. Iya. Betul. Soal mau ngungkapin dan berekspektasi untuk lebih. Itu yang kadang-kadang gue berpikir ini orang belum nyampe dalam artian dia hanya mengedepankan egonya gitu loh. Itu kan termasuk ego kan. Iya. Gitu loh. Dan satu hal teman-teman, mau siapapun yang masih ada di sini maupun yang masuk di room atau di luar sana nanti, saya sampaikan bahwa hidup tidak akan mati tanpa cinta, tapi hidup akan mati tanpa nasi. Paham itu? Beda lagi versiku Bang. Segala sesuatunya tuh harus didasari dengan cinta. Iya, karena cinta itu kekuatan gitu loh. Cinta itu yang menguatkan sebenarnya. Kalau misalkan gue mencintai lo bukan berarti 24 jam gue temenin lo. Gue mencintai lo bukan berarti apa yang lo mau gue penuhin. Itu Bang Gi kan udah di fase nasib dia Bang Her. Kita masih di fase cinta dan mencintai. Dia mah udah terserah nasib dia. Yang aku cuman gini doang. Satu, tolong siapapun yang ada di sini, kalau kalian sedang bucin, hentikan untuk bucin, karena bucin itu akan membuatmu tidak dewasa, dan bucin itu akan membuatmu nanti akan jadi sampah. Mungkin kejam kedengarannya, tapi itu fakta. Nah,
Iya. Mungkin bahasa yang lebih tepatnya mencintai seperlunya aja gitu ya, jangan berlebihan. Terus bucin. Mencintai itu bukan berarti bahasa begini loh ya. Om senang, Om Adik senang Om bayar. Iya. Om senang, Om goyang. Bukan itu ya. Bukan itu. Jadi mencintai itu adalah sesuatu hal di mana kita saling tumbuh menuju suatu yang memang kita harapkan. Nah, di sana ada satu komitmen. Ketika aku jadi api, kamu jadi airnya. Gitu. Ini nggak ada salahnya sih. Ini udah fasenya Banggi gitu. Banggi, Waalaikumsalam. Jujur Banggi siklusnya sekarang udah ngalamin apa namanya? Namanya apa nih? Puber. Menopause. Ya. Kok menopause nggak? Menopause berarti udah nggak keluar ya? Menopause keluar angin kalau untuk Banggian. Pus. Enggak, masih 24. Masih 24 masih. Makanya aku tadi bilang, aku spill tadi pertama jangan begadang, dua jangan alkohol. Itu akan membantu. Tiga, tetap menjaga kepadatan tulang. Gitu. Iya. Enggak ngalamin puber apa nggak? nih? Puber. Siap. Yang keempat kayaknya saya. Serius kah? Iya. Jadi karena dari bahasanya Banggi itu mengarah-arahnya ke arah situ ya, kayak mencintai istri orang. Udah mulai nyaman sama istri orang itu udah mengarahnya ke situ ya gitu. Itu kan jangan bilang ikutin pasar ya gitu loh. Loh, gini loh, kita ini bagaimana packagingnya? Kita harus mampu mempackaging, membranding kita bahwa kita mau segmen yang mana nih? Pangsa pasar kita di mana nih? Iya. Kita kalau yang ada di fase adalah fase di mana kita tidak untuk dipilih jadi teman, tapi fase di mana saya memilih teman. Jadi mohon maaf kalau kalian mau jadi temanku belum tentu welcome. Tapi kalau aku memilih, pasti kamu akan welcome. Nggak, tapi balik lagi ke pertanyaan itu tadi. Kasih Rani. Untuk saya Banggi sekarang mengalami hal itu nggak? Gitu. Aku kebetulan enggak, tapi karena aku ada sering baca, aku suka baca artikel, aku termasuk orang yang senang baca dan senang mengambil inspirasi cerita atau mungkin film-film yang lebih kepada proses kehidupan dari yang nol jadi gede dan sebagainya gitu. Karena aku memupuk kehidupan, kalau aku sendiri memupuk kehidupan keluarga aku sendiri, aku masih manggil istriku dengan sayang gitu, dengan yang biasa gitu kan. Sayangnya terpaksa. Kita sudah di fase di mana cuma makan bakso berdua gitu doang. Enggak, manggil sayangnya terpaksa enggak? Sayang. Oh enggak. Gitu. Enggak. Karena aku dari awal emang manggilnya yang gitu. Jadi itu ada istri saya tuh. Gini. Kalian juga gitu ya di starting awal kalau kamu manggil istrimu jangan Dek ya. Jangan Dek ya. Iya. Secara psikologis kalau kamu manggil istrimu Dek itu sudah beda, tapi kalau kamu manggil istri yang beda juga gitu, kalau mama beda juga gitu. Jadi di starting awal jangan punya istri manggil Dek, jangan. Kalau ya aku sih bukan psikolog, tapi aku cuma bilang jangan gitu. Iya, sebenarnya dalam Islam pun juga mengatakan hal yang sama. Kalau kita Muslim kita tahu ya hal itu. Jadi manggil pasangan itu jangan Dek, jangan Mas gitu. Bapak, kan kadang-kadang orang membahasakan ya mama, papa gitu, membahasakan anaknya sebenarnya. Tapi psikologisnya itu akan kebawa gitu. Benar kata Banggi. Istri teman dipanggil Bang. Jangan ini ya teman-teman ya, bagi yang cowok jangan manggil suami orang juga sayang ya.
Tapi kadang-kadang saya Enggak, manggil kalau saya kalau- live gitu, saya kadang-kadang Bang- saya live itu mengatakan sayang lebih kepada kayak ya emang mungkin karakter saya menyayangi gitu. Mas, Misalkan jangan gitu dong sayang. Itu bagi aku bukan suatu memberikan harapan, cuman baper itu kan suka muncul. Jadi Nah, kalau itu. jadi saya kalau pas live sendiri saya tidak pernah naikin karena memang live saya hanya paling 15 menit, 20 menit, sepanjang ada edukasi yang aku bisa sampaikan dan mereka welcome udah selesai. Jadi bahkan kadang saya memaksa gini, maaf ya saya tinggal 10 menit gitu. Bahaya, bener. Kalau kita kebiasaan manggil orang lain yang nggak ada hubungan apa-apa sayang, itu mungkin bagi kita biasa, tapi bagi orang itu belum tentu. Oh iya, dan itu bisa salah kaprah. Malah bisa jadi suatu hal yang kayak merugikan diri kita sendiri, iya, merugikan dia, iya, tiba-tiba nanti ada keributan, ada apa, kita nggak tahu. Iya, itu. Yang lebih parah lagi dikiranya iya beneran gitu loh. Iya beneran itu kalau Tapi katanya gini katanya. Resikonya kan- kalau iya beneran kenapa? Emang ditolak enggak kan? Enggak juga kan gitu. Nah, itu kan kita candaan. Satu hal lagi mungkin saya bisa kasih masukan bahwa ini fakta dan ini nyata. Mungkin teman-teman di antara kalian ada. Kalau kalian sedang punya masalah, janganlah curhat dengan teman suaminya atau teman istrinya yang beda jenis, beda kelamin maksudnya, ya. Jangan sampai misalkan nih Mas Niki punya cewek, terus Apaan? Mas Aku enggak punya ya. ceweknya gitu kan, terus curhat dengan temennya, cewek temennya, jangan, bahaya. Meskipun sudah berkeluarga pun jangan pernah curhat dengan temen atau sahabat temennya yang beda jenis. Ini akan sangat berbahaya. enggak sih. Aku nggak pernah ngelakuin itu sih. Alhamdulillahnya. Ya, sebenarnya- saya Ya, mungkin- Ayo ya. Kayak di Sebenarnya- fenomena yang namanya pagar makan tanaman kali gitu kan. Ih, makanya sih Kak Rani. Nih, Aku bagian dicurhatin. Nggak, sebenarnya kalau menurut gue gini, kalau menurut gue, gue lebih membatasi untuk orang yang udah punya pasangan resmi, gitu. Tapi kalau untuk baru pacaran enggak, gitu. Sekali lagi ya, Iya, kalau betul, untuk yang ini pacaran yang- enggak, gitu. Karena ya itu tadi itu. Pacaran tuh bukan komitmen kok kalau menurut gue ya gitu. Bukan uji coba juga enggak gitu kan, kita hanya menyelaraskan ya perasaan kita, menyelaraskan karakter gitu kan. Kita bisa nggak nih adaptasi sama karakter begini, kita bisa nggak sih adaptasi dengan seseorang yang seperti ini, tuh lebih ke situ sebenarnya arahnya. Bukan berarti menyepelekan masalah perasaan, enggak juga gitu. Makanya untuk deket aja kita juga harus berhati-hati gitu. Deket aja, untuk deket aja kita juga harus bener-bener filter gitu loh. Tapi kan ada fasenya Mas. Misalkan gini, sampean lagi deket dengan si A, di mana Iya. fase mulai pengenalan gitu kan. Kemudian dari pengenalan kita masing-masing melihat introspeksi kalian seperti apa. Iya. Kalau selama kita melakukan hubungan yang dalam tanda kutip belum resmi, tapi kita masih menganggap bahwa gue menghalalkan gue dengan yang lain, kan kita belum ada ikatan, itu juga nggak bagus. Karena Bukan. apa? Karena apa? Kalau misalkan berpikiran bahwa gue kan masih pacaran sama lo, gue masih bisa dengan yang lain, saya lagi belum ada janur kuning misalkan gitu kan, itu kan juga kita di situ justru di fase pacaran itu di fase dimana kita mulai bisa mampu mengendalikan diri kita, menjadikan kita dewasa gitu kan. Iya. Dan malah membatasi kita bahwa oh ternyata gue sudah ada yang punya nih, Iya. gue mesti Belajar gitu setia, kan. ya.
Gini loh, Bang. diuji gitu. Iya, Tapi oke. memang di sana ada bahwa kalau kita nggak jodoh ya nggak apa-apa, itu beda. Tapi Si lunar. di starting ketika kita mengenali wanita, kita sudah mulai memahami bahwa apakah wanita ini pilihanku, sekian jari, sekian jalan, sekian lama ini. Karena kita belum pernah tahu, ibarat kata orang bilang gini, kalau kamu mau tahu si Yatu baik apa tidak, kamu harus tidur bareng dulu. Oh dia mendengkur atau enggak misalnya. Cuman untuk ngecek mendengar orang atau enggak harus tidur bareng dulu ya. Bukan ibarat kata kan Ini- gitu. Karena gini, setelah kalian menikah mau sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kalian tidak pernah tahu isi kepala pasangan itu apa. Nggak pernah tahu. Iya, setuju kalau itu, Bang Ye. Jadi jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah baik. Bukan berarti deket sama yang satu terus deket sama yang orang banyak tuh enggak gitu, Bang Ye. Kita selesaikan dulu gitu kan. Sekiranya udah ini ya selesaikan dulu baru kan. Bukan deket sama banyak orang gitu enggak juga. Selesaikan dulu. Tapi ada bagusnya gini, Mas. Resep satu yang kalian tidak akan pernah sakit hati. Satu. Kalian tidak akan pernah sakit hati, resepnya satu doang. Waalaikumsalam. Gimana? Jangan pernah punya pacar satu. Punya pacar itu 2, 3, atau 4. Jadi kalau yang satu ngambek masih ada 2 atau 3. Nggak akan pernah sakit hati. Kadang-kadang tuh gini ya. Kadang-kadang tuh orang tuh udah ngerasa duluan gitu. Udah mental block duluan gitu. Belum ada prosesnya, belum terproses, tiba-tiba dia udah berpikir nih orang nggak suka sama gue nih gitu. Ya kan? Padahal belum tentu. Suka atau enggak itu kan bisa timbul setelah kita berproses, setelah rasa itu terproses kan gitu. Jangan tiba-tiba di depan ketika baru sedikit aja menjalani sedikit aja berusaha, tiba-tiba udah punya mental block duluan. Dia nggak suka sama gue, itu jadi kayak membatasi diri kita sendiri sebenarnya. Untuk orang itu berpikir, oh ternyata dia seperti ini ya, dia seperti ini ya. Jadi sebenarnya bukan salah orangnya, sebenarnya bukan salah lawan kita gitu. Kitanya sendiri kadang-kadang membatasi untuk orang berpikir seperti itu gitu loh. Makanya kalau suka sama orang tuh jangan terlalu apa ya, terlalu di depan tuh kayak terlalu effort, karena ketika energinya udah habis itu malah jadi bisa jadi balik jadi benci gitu. Ya kan tadi aku bilang di awal, kalau kalian bucin, tolong cut dulu. Out of my mind. Tapi itu kan gini, kalau menurut aku gini ya, kalau misalkan gini, kadang kita juga egois. Apa yang kita sampaikan seolah dia itu tahu apa maksud kita, tapi kita tidak pernah recek. Kamu tahu nggak maksudku apa? Coba, tahu nggak? Enggak. Iya. Terus tadi aku ngomong apa? Ya gue dengerin aja. Yang tolong siapa? Iya. Yang tolong siapa? Kita, bukan dia. Jadi kita kalau ngomong, kita ngomong, kamu tahu nggak sih maksud gue apa? Tahu apa? Kita mesti memastikan bahwa apa yang kita omongin dia tahu. Jadi kalau terjadi suatu hal, dia paham bahwa resikonya seperti ini. Gitu. Kadang-kadang, besok kita kesini ya. Ya. Bebas hariannya gimana? Tahu. Kan suruh bilang begini doang, udah. Oh, padahal maksudnya besok kita datang ke acara ini, kita ketemu dengan si A, si B, si C, kita akan bahas ini. Tapi dia pelangap-pelongok karena dia nggak tahu. Yang salah siapa? Kita yang tolol gitu loh. Tuh, itu juga kita harus sadar diri, tidak boleh memaksa orang tuh tahu apa yang kita mau. Iya. Tidak memaksa untuk orang paham. Iya. Iya. Tanya, kamu paham nggak sih apa yang aku omongin? Paham. Apa? Gitu. Ini, oh iya, oke. Itulah komitmen.
ada satu take and give yang positif, yang saling support. Tapi kalau agak keluar ya. Tapi ada juga beberapa pasangan yang kayak dia nggak harus ngerti gue gitu. Gimana tuh? Dia nggak harus tahu Itu apa jatuhnya yang egois dong, egois, dan itu nggak akan lama. Dia akan mengikuti bukan karena dia sayang, tapi karena dia malas ribut. Ayo. Tapi hatinya melakukannya tidak ikhlas. Ada suatu hal yang, gue kan bininya, dia mau ikutnya gue ikutin aja lah. Yang penting dia happy, udah selesai. Tapi dia tidak ada supporting proses di dalamnya bahwa apa yang dia mauin totally gitu. Tapi kalau misalkan dia tahu apa yang kita mau, ketika kita buka pun dia akan ikut ngomong gitu loh. Kasih kesempatan dia dong, jangan dianggap bahwa dia tidak bisa berbicara dan tidak mampu gitu. Salam. Waalaikumsalam. Rumit ya kalau Ya, dipikirin. tapi kalau masalah Jangan cinta rumit, ini akan mengalir Enggak, begitu aja soalnya karena Bang Gi, Iya. soalnya di dunia yang dekat sama aku ya, kebanyakan bertahannya cuma gara-gara di situ gitu. Ya iya. Tapi hubungannya langgeng aja, cuma mungkin nggak bahagia ya. Langgang betul. Sampai kapan? Mas masih ingat nggak? Yang sudah 30 tahun menikah, dia harus berpisah karena apa? Dia sudah habis kesabarannya. Iya, ya kita kan nggak boleh bilangin juga ya, maksudnya kita cuma Iya. tahu gitu. Lu nggak bahagia ya? Nggak mungkin dong. Lu cerai. Jangan nanya gitu, jangan nanya gitu. Oh bahagia nggak? Bukan. Kita bisa paham. Misalnya gue sama istri gue gini kan, misalkan. Mau punya duit nggak? Enggak ya. Oh ya udah. Mau punya uang nggak? Ada. Pasti dia tidak akan bilang nggak ada kalau ada, gitu ya. Misalkan. Karena apa? Kita sudah percaya bahwa berarti laki gue nggak punya duit nih, minta duit sama aku. Salah satunya itu. Satu hal lagi, saya mungkin agak sedikit melenceng, tapi ini sebagai patokan. Kalian berdua saya nggak tahu kalian berasal dari mana, dari apa kasta mana saya nggak tahu. Saya pesan satu, Mas Niki, Mas Relian, ketika ada seseorang yang bilang aku cinta sama kamu tanya dulu, kamu cinta sama aku karena apa? Ya. Kasih Rani. Kamu bilang cinta sama aku, kamu cinta ke aku karena apa sih? Aku cakep, aku kaya, gitu kan? Atau karena aku melihat aku banyak yang suka? Tanya dulu. Cilo Cecep. Bibu. Iya. Tapi bukankah cinta itu tumbuh tanpa alasan ya, Bang? Ya kan ya makanya tadi saya bilang kalau dia Iya, jadi gini loh, iya memang gak ada alasan. Justru Iya. kalau kayak bilang gini, aku cinta sama kamu karena memang kamu berarti itu jatuhnya karena dia pengagum. Tapi kalau Iya. gue cinta sama lo, ya gimana ya gue menjelaskan gue cinta sama lo karena apa? Ya gue juga susah jawabnya. Itu cinta sejati. Iya. Tapi jangan dibocorin ya nanti. Nah, ini udah dibocorin gitu kan. Maksud gue tuh gini loh, ketika seseorang yang mungkin intensitas berhubungannya itu rendah gitu, chattingan juga jarang, telepon-teleponan juga jarang, nggak pernah mungkin, tapi dia tuh selalu hadir dalam perasaan kita gitu, selalu hadir tanpa alasan apapun, dan itu terproses ya, perasaan itu bertahan sampai seberapa lama sih gitu. Masalah apapun yang terjadi itu kayak ya udah gitu, dilewatin aja gitu. Ini bukan masalah kok, ini bagian dari proses itu. Itu kalau masih bertahan lama itu yang namanya cinta kalau menurut gue gitu. Tanpa alasan apapun, tanpa dia mungkin dia nggak perhatian banget, dia juga biasa-biasa aja, dia juga tanpa effort, dia biasa-biasa aja. Tapi kita rasa di perasaan kita dia selalu tumbuh, selalu hadir itu. Itu yang gue namakan cinta itu. Tapi kalau cinta tak ada alasan, itu kita mungkin masih ada ruang kosong dalam perasaan kita. Yang kita butuh itu gitu, kayak mungkin perhatian ya, kita butuh perhatian orang ngedeketin kita tuh
karena perhatiannya misalnya gitu, gue suka sama dia karena dia perhatian sama gue, itu berarti kita tuh masih kurang butuh perhatian dari diri sendiri sebenarnya gitu loh. Iya. Setuju. Kalau cinta, kalau kita bisa bayang cinta itu kan di mulut, Mas, itu di mulut. Tapi kalau cinta, aku setuju soalnya guys. Cinta yang sesungguhnya itu adalah bagaimana dia mensupport apa yang kita lakukan, dia bisa memposisikan. Kayak misalkan aku nih sama istriku misalkan gitu, atau istriku misalkan, nanti besok anak-anakmu seperti ini. Istriku udah memposisikan, aku di rumah, gue nyiapin makanan, begitu besok berangkat, makanan udah siap. Dan di luar itu tugasku. Itulah cinta. Bukan kata I love you, bullshit, bohong itu. Dadah papa, I love you, I love you, bullshit. Itu hanya mulut. Jangan terkesima dengan laki-lakimu, dengan cewekmu yang ketika berangkat, papa dadah, I love you. Nggak, itu pemanis aja, tapi actualnya adalah cinta itu adalah bagaimana kedua-duanya saling support, saling memberikan, dan saling memahami. Ketika yang satu lelah, yang satu handle pekerjaan itu adalah cinta. Action speak louder than words. Iya bener itu. Jadi kalau cinta tanpa action tuh kayak nothing gitu. Jadi gini, mas-mas semua kalian ada di sini. Kalau kalian punya istri, jangan kalian merasa nyuci baju itu bukan kerjaan gue loh, itu kerjaan perempuan. Jangan, nggak boleh. Kalau kamu melakukan itu berarti kamu bukan mencintai dia, tapi kamu hanya memanfaatkan dia sebagai salah satu untuk pemuas nafsu, dan satu adalah untuk berkembang biak. Ya. Kecuali kalian gini, gue nggak ada waktu, gue bayarin pembantu, istri gue nggak boleh ngapa-ngapain ya, itu beda. Tapi kalau istri gue kebawa kedebuk, kamu main game, itu bukan laki-laki, itu namanya bukan mencintai, tapi memanfaatkan. Iya. Kelihatannya kayaknya kata-katanya pedes ya. Yes, pedes karena aku udah melakukan itu, bukan karena hanya fantasi. Karena ada istri di samping ya. Oh enggak. Enggak. Pagi ini ada anakku hebat satu, istriku tuh lagi tiduran malah. Aku mau memberikan ruang istriku untuk menikmati apa yang dia mau. Kan gini, kalau kita memberikan kebahagiaan buat pasangan kita, pasti kita juga bahagia. Rezeki akan datang dari berbagai sudut. Itu betul. Sok dewasa gitu ya. Tapi kalau ada yang menikah karena uangnya aja, menurut Bang Gi gimana? Berarti kan nggak ada cinta. Ada ya, karena memang di orientasinya gue mau nikah dengan dia dengan cukup uang. Kalau uangnya ada, gue tetap nggak salah. Kan ya, karena itu tadi yang gue bilang, dia berarti belum bisa mencukupi dirinya sendiri secara materi. Makanya dia mencari pasangan yang punya materi, yang bisa mencukupi dirinya sendiri. Tapi ketika pasangannya itu udah nggak punya materi, apakah itu masih bisa bertahan? Enggak. Nah, aku jamin enggak. Itu yang gue maksud. Dia punya duit lagi. Itu yang gue maksud gitu loh. Dia itu mencintai bukan karena hati, tapi karena uang. Ya tadi gue bilang, om senang, om goyang, om puas, om goyang, om bayar gitu ya. Lah iya, begitu juga perhatian. Kita suka sama seseorang karena perhatiannya. Ketika dia udah nggak perhatian, apakah kita juga masih bisa bertahan? Enggak. Ya enggak lah. Makanya kita mencukupi kebutuhan kita sendiri. Dalam artian sisi jiwa mana nih kita yang kosong, itu dicukupi sendiri. Makanya kita tidak bergantung untuk dicukupi itu oleh orang lain gitu. Kita udah tahu kita butuh perhatian sama diri sendirian gitu. Makanya tadi aku bilang, fenomena yang ada sekarang adalah nyaman bawa istri orang. Kenapa? Karena dia jadi lebih perhatian.
Ya kan? Coba aja. Ada yang melakukan silakan typing. Dia akan lebih perhatian dibanding dengan istrinya. Karena apa? Istrinya udah lelah, sedangkan enggak. Dan yang melakukan ini pasti dia akan lebih membahagiakan selingkuhannya daripada aslinya. Makanya bahaya, jangan bercerita tentang apapun kepada teman atau kepada pasangan lain ya, itu bahaya. Semua akan ada urutannya. Aku masih percaya kok ada cinta yang tulus. Aku masih percaya kok orang yang apa namanya? Ada yang bilang nggak ada siapa? Banyak. Iya, makanya itu yang di bawah. Kan nggak tadi ada. dibilang kamu mencintai aku karena apa? Karena kalau misalnya cakep, suatu saat aku tua. Iya. Kalau aku kaya, belum tentu selamanya aku kaya. Aku nggak percaya. Lu benerin diri dulu deh. Kita hidup ini kan dengan karakter. Kita menikah dengan seseorang itu dengan karakternya, bukan dengan orangnya sebenarnya. Iya. Bukan siapa dia, tapi bagaimana dia. Aku memiliki pasangan dan gini, ini fakta. Aku memiliki pasangan di mana menurut orang lain kok begini, dalam arti kata ada sesuatu yang nggak sesuai lah, katakanlah misalkan Karakter bisa memanipulasi gitu. Saya tidak pernah sekalipun melihat itu sebagai kekurangan. Itu jadi mencintai seseorang itu bukan karena mukanya, bukan karena duitnya banyak, bukan karena pergaulannya, bukan karena gandengannya, bukan. Tapi kalau aku, cinta itu tumbuh itu di hati. Kalau di mulut itu hanya ungkapan, tapi di hati gimana dengan hati? Ya dengan action kita yang kita lakukan, gitu kan. Kayak moment of truth, misalkan istri lagi capek, dia nunggu, dia tuh kalau dia di rumah selama kalian seharian gak di rumah, begitu pulang dia tuh langsung ngobrol. Wah, karena apa? Karena dia menunggumu. Dan itu kadang-kadang kamu bilangin, aku lagi capek, jangan gitu. Iya. Dengerin keluhan dia. Aku lagi canggih Karakter tuh nggak bisa dimanipulasi, Beb. Nggak bisa. Karakter itu nggak bisa dimanipulasi, tapi bisa disikapin. Belajar menyikapi karakter. Tapi kalau karakter itu bisa kelihatan dengan kita berproses mengenal. Makanya pacaran itu kan mengenal karakter, pendalaman karakter, pemahaman karakter. Lah kalau kita mengenal karakternya dia setelah dia menikah, setelah kita menikah, mungkin karakternya yang dulu ditutupin aslinya, tapi setelah menikah keluar aslinya. Berarti kita kurang memahami untuk belajar mendalami karakternya seseorang itu. Yang ada kita ketutup sama cinta, ketutup sama suka duluan sama cinta, jadi buta gitu. Jadi bukan mendalami karakter, tapi lebih ke yang penting gue dapat dia. Itu beda lagi urusannya. Tapi itu logis, Mas, logis. Jadi gini, ketika kita belum menikah dan setelah menikah akan terjadi perubahan, itu logis. Karena apa? Karena kalau dulu kita nggak 24 jam, sekarang kita 24 jam. Itu logis dan itu harus menerima. Itulah cinta. Kalau kamu cuma menuntut baiknya saja, terus tidak baiknya kamu nggak mau, itu kamu tidak gentle, itu kamu bukan laki-laki. Kamu hanya seorang yang hanya membutuhkan dia, tapi kamu tidak menghargai. Jadi kalau misalkan ada perubahan, tapi bukan yang signifikan loh ya, kayak misalkan perbedaannya nggak signifikan lah itu. Ya kayak misalkan dulu kalau pulang kerja, kita sama-sama pulang kerja kan nggak sampai tiduran bareng dan sebagainya. Kamu masih kelihatan fresh, cantik dan sebagainya. Tapi sekarang kok pas tidur bareng kok kamu kayak kusut dan sebagainya. Itu kan tidak jadi masalah gitu loh. Manusia itu tidak selalunya akan baik. Kecuali dulu diajak tidur mau, sekarang nggak mau gitu. Nah, tanda tanya nggak itu? Nah, itu justru itu. Tapi saya rasa hampir semua orang itu berpikir ke arah sana dengan bagaimana menyikapinya. Yang penting satu, kalau menurut aku, satu actionnya lah. Kalau kamu cinta pada seseorang, apa sih yang bisa kamu lakukan buat dia itu bahagia, buat dia itu
aku bisa menjadi payungmu, aku bisa menjadi imammu, dan aku bisa menjadi sandaran hidup. Gitu. Laki-laki itu harus begitu. Ya. Cara mengenalnya gimana Bang Gi? Aku nggak pacaran. Aku dengan istriku nggak pacaran, tapi bukan ta'aruf. Tapi kedesak usia, aku sudah 30 tahun, aku pacaran sana sini putus gitu ya. Jadi udah gak ada pilihan lain nih gitu ya. Gak ada pilihan lain. Suatu saat saya bilang gini, ya Allah, aku pulang kampung sama ibuku, ya Allah, temukanlah jodohku. Dan itu betul dapat, betul, iya. Dan aku tidak pernah melihat apakah di depanku ini adalah wanita cantik atau apapun juga. Yang di depanku adalah wanita yang diturunkan dari Allah untuk jodohku. Dan aku tidak pernah melihat kekurangan dia, dan saya melihat kelebihannya, tidak pernah sekalipun melihat kekurangan. Tapi itu enggak keterpaksaan kan? Enggak. Iya, karena udah berangkat dari hatinya sendiri nih, udah punya niat. Jadi dia udah punya niat. Dia tidak. Misalkan dulu punya gambar, oh gue kalau punya cewek, gue yang berambut panjang, tinggi, semampe, ini dulu gitu kan ya. Tapi begitu yang datang seperti ini, oh ini ada jodoh yang diturunkan. Kan manusia punya pemilihan, misalnya nih, kayak beli rumah, gue beli rumah dekat tol, harganya segini. Dari 10 item mungkin 3 memenuhi aja udah cukup. Tergantung dengan hati. Jadi gini ya, kayak Bang Herdi bilang tuh, misalnya kalau kalian siap menjadi suami gitu kan, berarti kalian tuh udah nggak ngelihat fisik dan segala macem gitu kan. Ya iyalah. Jadi makanya ketika kita misalnya ta'aruf lah, let's say kita nggak living together atau kita nggak berpacaran gitu. Ya kita kan bisa mengenal dia dari orang tuanya, dari keluarganya, dan kita kan ngelihat fisiknya juga, nggak cacat, nggak apa gitu kan. Selebihnya kan kita bisa mencari tahu apa kekurangan dia ke orang tuanya gitu. Nah ketika kita sudah menikah nih, dalam apa namanya, udah berumah tangga, makanya kekurangan tersebut itulah yang menjadi pemicu biasanya untuk tiba-tiba kita nggak nafsu atau nggak cinta gini. Nah kekurangan itu kan harusnya kan itu kan sesuatu yang harus dipelajari ya, dimengerti, disikapi gitu loh. Makanya pernikahan itu kan komunikasi, melengkapi, memahami kan. Nah ketika bukan berarti kurangnya di dia aja, di diri kita pun juga ada kurang. Siapa tahu kita juga lebih banyak kurangnya di mata dia gitu kan. Nah makanya itu ada keegoisan di situ gitu loh. Makanya ketika orang bilang kayak gue harus kenal dia dulu, mengenal dia kan banyak fase ya, banyak fase hidup, dan itu kan main feeling juga gitu loh, main feeling. Terus kita kan ngelihat, kalau aku sih ngelihat misalnya aku ngelihat fisiknya, oke, dia nggak cacat, dia nggak ini, pekerjaannya bagus, atau dia kalau nggak kerja juga dia anak baik-baik di mataku gitu kan, menarik nih gitu loh. Kalau aku nggak kepikiran untuk make dia duluan apa gimana ya gini, berarti itulah cinta gitu loh. Karena ketika aku make duluan atau gimana, berarti kan itu cuma nafsu gitu loh. Berarti aku belum siap menikahi dia gitu. Karena aku karena something gitu loh, karena uangnya, karena nafsu doang, atau karena fisik aja gitu loh. Jadi ketika itu barulah aku ngelihat attitude-nya gitu loh. Nah ketika bergaul kan, atau kita mengenal dari teman ke teman, atau kita nongkrong sama dia kan kelihatan attitude-nya, bla bla bla, cara ngobrolnya gitu loh. Nah makanya dari situlah terjadilah ta'aruf atau menikah tanpa pacaran atau gimana, dan cinta itu tumbuh ketika menikah gitu loh. Tapi ingat, jangan terlalu berlebihan tadi gitu loh. Karena apa? Ya karena kita hidup di dunia ini kan nggak abadi ya. Jadi kalau makanya terjadinya galau karena memang kita terlalu cinta sama dia. Makanya dia meninggal, kitanya kayak jadi janda kesepian gitu loh. Dan akhirnya putus harapan buat hidup karena ya kita mencintainya berlebihan gitu loh. Jadi kan segala sesuatu kan ya kayak kita berulang kali, sedih seperlunya, bahagia seperlunya, ya kan. Terus kecewa seperlunya gitu. Jadi nggak yang berlebihan, kalau dia ngelakuin apapun kita kecewa banget, ya akhirnya kita jadi benci dan dendam. Makanya banyak aku alhamdulillah sih sama mantan gitu nggak pernah ada yang berantem, nggak pernah ada yang dendam-dendaman, apa nggak ada utang piutang, nggak ada tuntut menuntut. Ya karena memang aku sesimpel dan secuek itu gitu loh. Aku jujur aku bukan tipikal yang romantis ya gitu loh. Yang ngasih perhatian lebih atau ngasih barang-barang lebih, karena waktu pacaran kan itu dia belum punya aku, jadi ngapain aku harus ngeluarin duit banyak untuk lo, siapa ya gitu loh. Maksudnya
Ya seperlunya aja. Emang gue mampu ngasih hadiahnya ini, ya lu terima. Kalau lu nggak terima, ya berarti lu nggak ngerti gue nih, gitu loh. Dengan keadaan keuangan gue, pekerjaan gue, gitu kan. Makanya lu mau jadiin gue supir, lu harus gue antar jemput, enggak juga, gitu loh. Gue juga masih menata kehidupan, masih banyak yang gue cari, masih mencari jati diri, mencari pekerjaan, mencari duit yang banyak ini. Kalau masih fasenya masih pacaran, gue nggak akan ngelakuin effort segede itu, gitu loh. Jadi makanya kalau sama, jadi ya yang akhirnya gue capek sendiri. Tiba-tiba gue nggak jodoh sama dia. Makanya beberapa orang tuh galau karena memang dia effortnya terlalu tinggi, terlalu ekspektasi lebih sama nih orang, gitu loh. Entah dari nafsunya, entah dari fisiknya, entah dari hartanya, gitu. Effort banget buat mendapatkan orang ini. Ternyata nggak jodoh. Udah ngasih barang tas harga puluhan juta, ya kan. Udah ajak staycation kemana-mana, udah liburan bareng-bareng, udah banyak foto-foto diposting. Akhirnya nggak jodoh, gitu loh. Makanya ya semuanya tahu itu, gitu loh. Tapi kadang beberapa orang tuh terjebak, gitu loh. Diingetin bebel. Kenapa? Fasenya lagi bucin, ngerti nggak? Ini Nick lagi kesel ini kayaknya. Itu bang. Jawaban nih. Tapi ya nih, aku paham gitu ya. Paham kok. Jadi fase, aku paham dan sangat mengerti perasaan bebel. Iya bebel. Fasenya Banggi itu gini Banggi. Ketika Banggi tadi ngomong, aku udah ngelihat apa-apa nih. Ketika aku udah berpasrah, dalam artian siapapun nanti jodohku aku terima. Berarti kan Banggi udah siap sebagai seorang suami. Oh iya. Beda lagi kalau orang yang siap sebagai suami siapa, kan beda. Sebagai seorang suami itu berarti kan sama siapa yang dikirimkan Tuhan itu akan dijalanin. Tapi kalau cuman sebagai seorang suami siapa, itu kan berarti kita memilih. Aku maunya sama dia nih misalnya. Kalau nggak sama dia nggak deh. Itu kan memilih. Makanya tadi aku bilang, kalian hidup mau bagaimana nanti atau nanti bagaimana? Terus kalian mau seperti apa ke depannya? Oh, gue nggak mau nikah. Berarti kamu sudah mulai siap satu saat. Oh, nanti di usiaku, dikala aku sudah tidak mampu ngapa-ngapain, aku udah punya deposit banyak, aku akan masuk ke panti jompo misalkan. Tapi kalau gue menikah, berarti gue ingin menginginkan sesuatu yang kelak kalau aku tua ada yang merawatku misalkan. Kalau aku juga banyak yang teman-temanku yang nggak menikah, kalau diskus sama aku juga gitu. Kamu nggak mau nikah? Enggak. Kalau kamu nggak menikah, berarti kamu nggak siap. Suatu saat kamu akan nggak ada yang ngertiin kamu. Kamu banyak family, banyak ponakan, banyak adik, banyak kakak, nothing. Jangan diharapkan. Kamu harus mempersiapkan dirimu sendiri. Gitu. Sama aja. Saya nggak tahu kalian usia berapa misalkan. Kita misalkan gini. Yang pernah aku ceritakan, idealnya orang kerja kan 55 tahun tuh pensiun. Ya kita harus hitung matematika gitu lah menurutku. Dan kalau kamu gue mau menikah, kamu mantapkan dulu. Ketika kamu menikah, banyak hal yang harus kehilangan dari kamu. Pergaulan yang sama ini seenaknya nggak bisa lagi. Ya kan, itu siap nggak? Kalau belum siap, jangan nanti akan membajak doang, uangnya banyak habis. Iya. Buat biaya nikah, jangan. Iya benar. Makanya kalau belum siap ya jangan dipaksa ya kan. Jangan menikah karena status ya. Aku udah tua nih, dianggap nggak laku. Gue nikah dulu kan statusnya juga beda. Jangan. Iya. Ya makanya menikah itu kan perlu kesiapan ya gitu. Makanya menikah itu lebih kepada persiapan mental, persiapan materi. Bohong. Cewek-cewek di sini jangan mau digobalin dengan cowok-cowok host ini ya. Kalau dia nggak punya duit, jangan mau. Emang gue kenyang makan cinta. Bohong. Jangan makan cinta guys, nanti beraknya lope-lope. Iya. Cewek itu harus matre, beneran. Kalau cewek nggak matre itu bodoh. Ini agak sesat ya guys ya. Agak enggak lah, gue sih nggak sesat. Emang gue nggak sedang sebut. Cewek-cewek yang ada di sini masih muda atau masih udah tua, kalau kalian mau dapetin laki-laki, tanya dulu lo kerjanya apa, punya duit enggak? Kalau dia nggak punya duit, ogah, jangan. Kalau kamu punya duit banyak, butuh laki-laki, mending lo piara aja.
seperti halnya cowok juga, seperti halnya cowok. Jadi ketika dia belum siap juga jangan pura-pura siap, karena ketidaksiapan itu merupakan suatu kesadaran gitu, kesadaran bahwasanya dia memang belum siap. Tapi kalau dia berbicara aku udah siap padahal nggak siap, itu kan berarti sama aja bohong gitu loh. Hargailah orang yang bilang nggak siap gitu loh. Ya nggak siap itu ya kejujuran dari dalam hatinya gitu loh, bukan menolak loh ya, karena dia ngerasa belum siap gitu. Jadi gini ya. Nah, kalau itu kayak Banggi bilang ya, kayak gini. Kalau cewek itu harus materi. Kenapa? Aku sedikit nggak setuju ya, karena nggak semuanya orang tuh kan jodohnya sudah ditentukan ya, gitu kan. Berarti nggak semuanya cewek dapat cowok kaya, gitu kan. Gitu, walaupun harus materi. Bukan kaya, materi di sini bukan kaya. Gini loh. Kalau misalkan gini, gue punya suami pengangguran. Soat gitu loh, lo mau ngasih makan gue pakai apa? Iya, cewek mikir ya, jangan mau. Kalau misalnya materi yang dimaksud tuh bukan materi secara materi ya, gimana? Maksudnya materi di sini. Ada gini ya, kan aku pernah bilang kayak ke mereka ya, ketika si cowok ini, oke, sekarang pas belum nikah gue punya kerjaan nih gitu loh. Ternyata pas setelah nikah malah ternyata usaha gue goyang gitu kan. Nah, berarti kan nggak ada salahnya si cewek ini. Itu bener Sinci ini, setuju sama Sinci gue. Jadi makanya nggak semuanya tuh yang kayak apa ya, lu tuh harus kasih gua sesuatu terus, lu tuh harus memenuhi kebutuhan lu terus. Gua suatu saat juga ada goyang-goyangnya gitu loh. Jadi makanya saling membutuhkan. Jadi kapal gua kalau lagi goyang, lu jadi ini dulu deh. Lu yang jadi apa namanya, nakodanya dulu deh. Tapi bukan berarti lama ya, bukan berarti lu mengandalkan si cewek ini gitu loh. Jadi makanya saling membutuhkan dan saling merangkul itu memang ada. Makanya aku tuntut cewek di sini tuh jangan jadi cewek yang nggak kreatif dalam berumah tangga gitu. Betul. Jadi makanya kreatif tuh kan bisa ngedoain, bisa membantu gitu loh. Jadi bukan berarti kayak lu tiba-tiba cowoknya mati, cowoknya kaya, terus kalian nggak kreatif nih, kalian nggak bisa apa-apa. Ya, makanya jadi janda ngenes gitu loh. Karena apa? Karena terlalu bersandar sama si cowok. Karena kalian versinya matre, karena kalian versinya duit gitu loh. Terlalu menggantungkan. Makanya ngelihat kalau si cowoknya ada usaha, walaupun penghasilannya kecil, jadi doain aja. Yang penting dia masih nafkahin, gitu loh. Yang penting dia masih nafkahin. Yang penting itu kerjaannya masih halal. Ya insya Allah kalau emang penghasilan kecil, mungkin dengan bantuan doa kalian sebagai istri, gitu kan, bisa usahanya jadi menanjak gitu. Kan ada yang orang bisa menemani dari nol gitu kan, itu malah bukan pasangan kaya gitu. Itu jadi bersyukur, bukan berarti kalian dituntun untuk matre nyari duit gitu kan, enggak, duit itu bisa habis gitu. Matre di sini bahasa yang dipakai adalah matre di sini ada dia punya penghasilan. Kalau kemudian di tengah jalan banyak yang namanya nahkoda tenggelam, itulah komitmen, itulah suatu proses. Kalau dia tidak bisa komitmen, dia tidak bisa berproses, dia akan bilang, ngapain gua jadi bini lo ada pengangguran di tengah jalan. Makanya banyak sekali rumah tangga yang akan bubar di tengah jalan ketika terjadi krisis ekonomi. Ini karena apa? Komitmennya itu, yang dianggap komitmen adalah suatu kesepakatan secara mulut tapi bukan hati, gitu kan. Contoh nih, di masa saat 97 itu apa namanya, Rismon, saya harus turun gunung, ya kan, anak lagi butuh banyak biaya. Apa yang kita lakuin dengan pasangan kita? Kita lagi begini, gimana ya? Dia tetap setia menemani kita, terus mensupport kita sampai akhirnya kita bisa lepas dari masalah tersebut. Itulah komitmen. Komitmen itu adalah terjadi pada saat kita terjadi suatu perselisihan. Komitmen kita gimana? Kita tetap menyatu, kita. Banyak teman-temanku juga banyak, mereka setelah pensiun mah cerai. Atau satu hal lagi, mohon maaf teman-teman,
Kalian mungkin punya pasangan yang selama ini tidak pernah tahu persis berapa gaji suamimu, tapi ketika tiba-tiba suamimu pindah lokasi, pindah jabatan, bagaimana sebagainya, uang yang kamu dapatkan berubah karena kamu tidak pernah tahu berapa gaji suamimu. Itu juga ada dalam kehidupan keluarga, karena tidak kejujuran antara kita dengan pasangan kita. Kalau bisa, gaji gue betul cuma 4 juta loh, tapi gue ada tunjangan jabatan ini jadi 20 juta, tapi yang 16 juta suatu saat akan hilang. Jadi kita hidupnya berdasar kepada 4 juta, sisanya kita saving, suatu saat ada masalah kita punya saving. Tapi itu gampang sih? Enggak gampang. Banyak lah, saya yakin perempuan-perempuan yang tidak tahu persis berapa gaji suaminya. Jadi teman-teman di sini yang aku cuma titip pesan aja, kejujuran dalam komunikasi itu yang akan membuat kalian itu tidak goyah. Buat laki-laki, jangan pernah nyelipin uang di dompet yang tidak diketahui. Kadang-kadang kan ada gitu. Ya. Lebih baik terus terang, gue butuh duit nih buat makan, buat jalan sama temen. Gimana nggak tahu orang perempuan aja paling epic masalah duit kantong di kantong. Semua rumah diperiksa, gimana mau nyimpen? Nah iya. Tapi apapun semua teman-teman, kalau aku ngomong mungkin kadang aku ngomongnya suka pedas atau ngomongnya lebih kepada kayak nggak nyebelin gitu, tapi aku yang bicarakan adalah tuh fakta, baik dalam kehidupanku, lingkunganku, atau mungkin karena aku mendampingin beberapa orang yang mengalami masalah seperti ini gitu. Maka aku tadi petik salah satu, saya ingatkan jangan pernah curhat dengan pasangan orang lain, sangat bahaya ya. Dari kasihan kemudian jatuh cinta, itu lebih banyak. Makasih, banyak banget pesannya loh tadi. Ada lagi nggak? Enggak lah. Pesan saya. Enggak kan buat ya itulah orang tua. Orang tua tuh nggak akan pernah bilang sekali dua kali, mengulang terus, nanti kamu akan di fase itu. Iya. Betul. Makasih ya Pak, minta duit Pak. Pak Pagi, minta duit dong Pak Pagi. Begitu ngomong masalah duit dia langsung nge-lag. Kalau uang boleh, kalau kalian minta uang buat ke aku nggak apa-apa. Tapi kamu jelas uang itu buat apa, tujuannya apa, dan manfaatnya apa. Yuk kita bikin bisnis bareng yuk. Bisnis bareng. Karena aku anak juga kayak gitu. Anakku gini, kamu nggak boleh bohong. Kalau misal butuh 1.000 bilang 1.000, tapi kalau kamu 4.000, yang 3.000 buat apa? Ya. Open minded ya, keterbukaan. Iyalah, terbuka. Iya. Kasih ya Bang Gia atas pesan. Terima kasih banyak ya. Iya. Mohon maaf lahir batin kalau saya salah kata, salah ucap. Aman, ya, Bang Gia, aman. Makasih ya udah juga. ini. Mohon maaf juga kalau udah salah. Mohon maaf lahir batin juga, dan thank you. Aku belum mandi, terus sangat dulu. Iya. Mohon maaf lahir batin, thank you. Ya. Sehat-sehat kalian semua ya. Amin. Makasih ya Bang Gia. Juga Bang Gia. Makasih. Sehat-sehat ya. Next time naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.